di wilayah kita ini itu ada di KUA. Makanya program ini diluncurkan. Lalu apa prinsip-prinsipnya? Pertama, moderat, sedang-sedang, tidak keras, tidak juga lembek. Gitu. Ibarat makanan apa di? Bukan juga barongko, bukan juga bubur. Nah, ini nih. Cangkune. Lapsi. Ibarat makanan. Tidak keras, tidak lembek. Ini cocok untuk segala kondisi tubuh, makanan-makanan begitu. Orang mah juga cocok, orang tidak mah juga cocok. Segala usia juga pula. Mau anak-anak, mau kakek-kakek yang tidak ada giginya cocok. Nah itulah moderat. Kita mau Kementerian Agama begitu. Nah, begitulah aturannya ini. Terus inklusif, terbuka. Prinsipnya moderat, terbuka. Jadi terbuka kepada siapa saja, mengakomodir siapa saja, entah agama muslim, non-muslim, terbuka untuk dilayani. Yang kedua, pelayanan mudah, tidak rumit, jadi tidak mempersulit penduduk masyarakat, tapi menggampangkan, mempermudah pelayanan. Terus handal itu ya bisa diandalkan, jadi tidak lembek, kredibel, terpercaya, dan transparan, terbuka dalam hal pertanggungjawaban pekerjaan. Misalnya biaya nikah berapa? Nah, itu terbuka. Tidak di biaya konsultasi berapa misalnya, kalau kena biaya itu tidak ditutup-tutupi, terbuka. Kalau perlu dipajang di kayak begini, baliho di depan, jadi supaya masyarakat tahu. Nah, bagaimana mewujudkan ini? Strateginya adalah satu, peningkatan untuk mewujudkan tujuan tadi itu, visi misinya, prinsipnya, revitalisasi ini. Satu, strateginya adalah peningkatan kualitas kelembagaan. Nah, tadi sempat saya dengar dari Sita Pandi Rais, kapasitas kelembagaan itu misalnya beres, anunya apa? Ada front office-nya, ada ada meja, ada kursi, ada semua lengkap. Ada aula. Nah, kapasitas kelembagaan, terus ada orang, ada SDM, ada tenaga, itu. Mungkin ada kekurangan, maka beberapa poin ditambahkan. Itu ada di Juknis yang pernah kami rumuskan sama-sama di Makassar. Berikutnya transformasi digital layanan. Jadi sekarang ini, ke depan ini bukan lagi manual, semua serba digital. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita pun dengan program revitalisasi ini sesungguhnya kita pun diminta untuk berubah. Kultur secara umum, kultur perkantoran kita, budaya kantor kita harus diubah. Jadi dulu tidak semuanya serba manual, sekarang harus digital. Jadi ada apa, dipoto lalu dikirim ke ini, dimasukkan ke website, dimasukkan ke mana, pokoknya berbasis digital. Di Facebook, KUA ini sudah harus punya Facebook, sudah harus bermain di medsos. Ini salah satu fungsinya. Jadi data-data yang ada di KUA, misalnya potensi apa yang telah dikumpulkan, data penduduk dengan kondisi kecamatan begini-begini, itu sudah harus dipajang di medsosnya KUA. Mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, kanal YouTube. Itu harus kreatif begitu. Mau tidak mau harus kreatif. Jadi harus ada anak muda memang yang ahli dalam begitu. Jadi kita yang orang tua sisa store mereka konten isi. Ini kasih masuk ini kasih masuk ini. Nah, terus peningkatan kualitas SDM. Jadi program ini tidak sekedar diselenggarakan bahwa harus begini harus begini, tetapi kapasitas SDM apa yang dibutuhkan itu juga ditingkatkan. Itu ada diagendakan. Makanya ada sering pelatihan-pelatihan di Makassar, mungkin juga ada di Jakarta. Itu diutus untuk itu. Penguatan regulasi, aturan-aturan internal Kemenak maksudnya ini. Surat edaran, apa peraturan menteri dan sebagainya. Atau surat edaran Dirjen.
Berikutnya penguatan integrasi data. Nah ini yang penting juga ini. Jadi data-data yang ada informasi tentang apa itu data? Data itu adalah informasi hal-hal yang terkait dengan keadaan di wilayah kecamatan kita. Berapa jumlah pasangan suami istri di kecamatan ini? Berapa orang menikah per bulan? Berapa penduduknya muslim? Berapa jumlah masjid? Berapa jumlah madrasah? Data ini harus faktual, harus terupdate, harus update. Jadi jangan seperti pengalaman Pak Kabit, dia cerita waktu dia masih Kakandep di Maros, jumlah masjid, data dari yang ada itu waktu dia masuk jumlah masjid sekian 200, ternyata ada 400-an setelah dia data aktualnya. Nah ini yang begini-begini salah satu contohnya. Nah informasi dan data itu harus dikantongi oleh KUA. Jadi KUA itu sebenarnya pusat data keberagamaan. Nah ini salah satu tujuannya revitalisasi. Jadi di situ pun di data itulah kemudian dilihat misalnya berapa jumlah non muslim sekian, di mana mereka tinggal, posisinya apa, pekerjaannya apa, harus ada semua itu. Ini bisa menjadi data untuk memprediksi potensi-potensi konflik berbasis agama yang muncul. Nah selama ini data begini selama ini dikantongi di mana? Itu umumnya di intelijen, umumnya di Babinsa atau apa namanya kalau polisi itu Bimas. Nah harusnya di KUA juga mengantongi itu dan harus kerjasama itu kelompok dengan Bimas itu dengan polisi, harus ada sharing data. Jadi KUA harus aktif di situ. Nah berikutnya apa saja ruang lingkup revitalisasi? Ruang lingkup revitalisasi itu, cakupan revitalisasi itu adalah satu, kelembagaan KUA, dalam hal ini Sarpras, sarana prasarana, tusinya, dan SDM-nya. Minimal itu 3 poin itu. Itu ruang lingkupnya yang berkaitan dengan Sarpras, misalnya prasarana kayak begini-begini, kayak begini-begini, kipas angin, aula, itu Sarpras semua. Komputer, laptop, itu Sarpras semua. Nah tusi, tugas dan fungsi, nah itu semua kelembagaan. Apa tugas dan fungsi penyuluh misalnya? Apa tugas fungsi front officer di sini? Semua jelas, harus jelas. Nah SDM, sumber daya manusia, itu kelembagaan semua. Hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan itu maksudnya ini payung kita ini di kantor Kementerian KUA. Ruang lingkup kedua adalah pelayanan langsung, pelayanan ke masyarakat. Ada masyarakat mau menikah, ada di kursus dulu. Nah di kursus itulah harus diberikan pemahaman tentang moderasi beragama pada saat kursus itu. Terus berinteraksi misalnya dengan madrasah, kalau ada guru-guru madrasah di wilayah kita, berinteraksi dengan kepala sekolahnya, guru-gurunya, itu bagian dari pelayanan. Untuk urusan apa kita berinteraksi? Paling wajib itu adalah menyampaikan tentang moderasi. Apa itu moderasi beragama? Supaya anak-anak kita ini tidak diajar menjadi muslim dalam tanda kutip teroris. Ini ada secara tadi problem SDM, usia yang tidak produktif lagi, misalnya penyuluh, misalnya tenaga-tenaga, mungkin apakah memungkinkan dirotasi? Kira-kira apa solusinya itu? Misalnya kalau penyuluh sudah umur tidak produktif, mungkin bisa dirotasi ke anak muda. Bisa kira-kira begitu? Tidak bisa jadi? Apa namanya? Tunjangan apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di KUA Bangkala itu Pak, apa yang disampaikan pemateri sebenarnya kami sudah laksanakan. Satu, yang kedua,
Sisa di Bangkala itu Pak, sisa di Bangkala adalah sarana dan prasarananya dengan SDM-nya. Sisa itu. Tapi apa yang ditupoksinya Kawa itu kami sudah laksanakan semua di Kawa. Dan Bapak bisa cek, cross check di kantor kami. Di kali-kali sini Pak, perbatasan di Takalar bisa di sana. Cuma kalau masalah umur Pak, saya punya penyuluh itu umurnya sudah tua, tapi kencang keluar. Jadi di situ cuma kemauan. Yang saya lagi kendala ini Pak, karena saya curi start. Saya ini cuma persiapan revitalisasi untuk tahun depan. Tapi saya sudah curi start. YouTube-nya Kak Wah sudah ada, channel YouTube-nya sudah ada, Facebook-nya juga sudah ada, Instagram-nya juga sudah ada. Karena terus terang Pak, kami ini di Kawah Bangkala sudah dipersiapkan lomba kawah teladan sejak tahun 2019. Tapi karena tidak ada lomba kawah teladan, makanya saya dialihkan untuk revitalisasi. Oleh karena itu, kami perlu sampaikan kepada Bapak bahwa prasarananya memang Pak, artinya dari segi IT, komputer, karena terus terang piring saja di kantor saya itu sudah 3 yang rusak Pak, sampai sekarang belum diganti, sehingga piringnya staf yang saya bawa ke kantor. Pribadinya dulu Pak Kawa. Uang pribadinya Pak Kawa dulu dipakai. Komputer saja Pak, itu cuma 2 saja untuk komputer singkat dengan 1 komputer untuk di luar. Dan apa yang disampaikan Bapak tentang pelayanan, saya rasa sudah cukup Pak. Bisa ditanya orang kami, Pak Andi, Pak Sarif, sering di kantor saya. Cuma itu Pak, sarana dan prasarananya dan SDM pegawai KUA yang perlu kita latih. Artinya kalau ada di Bangkala Barat yang punya SDM, yang punya IT bagus, bisa dikirim ke kantor KUA yang revitalisasi. Kan seperti itu yang maksudnya tadi Pak Mulka. Seperti itu mungkin Pak yang perlu diperhatikan. Karena saya terus terang Pak, saya curi style, saya dari dulu begitu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Galeson Pak. Galeson. Silakan. Kemarin ada 2 KUA yang diusul untuk revitalisasi di ya. Ada 2 KUA kecamatan yang diusul untuk di tingkat provinsi untuk mengikuti revitalisasi. Tapi pada kenyataannya yang cuma 1 KUA yang untuk dipersiapkan untuk revitalisasi. Ada usul saya Pak, ini. Usul saya begini, di Kabupaten Takalar itu ada 9 kecamatan. Seharusnya kepala KUA itu dipanggil, diundang untuk mengikuti revitalisasi Pak. Terkait dengan itu bukan hanya teman kepala KUA yang harus mengikuti pelayanan seperti ini, sumber daya manusia seperti ini. Artinya KUA itu harus mengikuti pelayanan yang yang diprogramkan dalam revitalisasi seperti itu. Jadi itu tambahan usulan saya Pak. Yang kedua terkait dengan sumber daya manusia. Dulu di KUA itu bayangannya seperti ini. Kalau ada mutasi, dorong ke KUA. Artinya sumber daya manusia itu pembuangan. Sementara kita mau revitalisasi di KUA butuh sumber daya manusia yang andal, butuh sumber daya manusia yang mau bekerja yang cerdas. Seperti itu Pak, usulan saya seperti ini. Kalau memang seperti di Galesong itu saya hanya berdua dengan staf Pak. Selebihnya itu penyuluh agama dengan pramubakti. Ya, jadi bagaimana pelayanan untuk revitalisasi terkait dengan tadi itu terutama sumber daya manusia. Ini tambahan dari Pak Mulkan, tambahan dari Pak Rustam untuk sementara Pak ini. Makasih. Alam yang kita utarakan ini. Tolong juga dipikirkan solusinya biar saya catat. Ini akan kami diskusikan di provinsi nanti. Ya. Tapi sedih. Siap. Perkenalkan diri Pak. Wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Taufik dari Jagaponto, Kawah Kecamatan Dinamo. Sebenarnya kita terlalu jauh melangkah ini membicarakan persoalan ini. Sebenarnya kita lebih tertarik daripada pelaksanaan teknis Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin beberapa hari yang lalu di Makassar. Itu persoalan teknis. Kalau terkait dengan capacity building itu kan nanti kita tata kembali. Artinya kita sesuaikan teman-teman kita yang penyuluh apa bisa
diberi tugas terkait layanan atau bagaimana. Tapi itu persoalan kedua yang mestinya kita ini secara teknis dulu, termasuk sarana prasarana, bagaimana sebenarnya model apa yang bisa kita pakai di KW ini. Apakah seperti umpamanya apa ini yang model PTSPL seperti ini atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan Pronobis itu kan juga sudah dibicarakan di tingkat provinsi. Nah, cuma kita ini belum sampai sekarang sebenarnya belum ada action. Kenapa? Karena kalau penyampaian di provinsi itu katanya anggaran sudah keluar. Sementara kita daerah ini belum ada yang ini, belum ada action lah seperti itu. Nah, sampai kemarin turun yang dari Kanwil itu kita isi instrumen terkait dengan revitalisasi ini. Nah, ada beberapa isian itu kita ya sementara proses lah seperti itu. Isiannya ya sementara proses. Yang sebenarnya kita ini sudah ada action di lapangan, apa-apa yang kita sudah lakukan di masing-masing kecamatan yang terkena revitalisasi. Segera itu Pak. Pak, karena Pak Kanwil sudah hadir katanya, nanti beliau kita berkesempatan dulu untuk hadir ke depan ini untuk memberikan sambutan atau input terkait dengan program revitalisasi ini.